Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan hanya dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat dan anugerahnya yang telah dicurahkan untuk kita semua tidak terbilang. Begitu banyaknya nikmat tersebut, sampai-sampai hanya sedikit yang bisa kita syukuri. Mudah-mudahan dengan bertambahnya waktu, demikian juga seiring dengan semakin dalamnya kita mempelajari Islam, kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun semakin baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejak dulu dan sampai hari ini, hingga batas waktu yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, memahami Islam, yaitu Islam yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian dari kaum muslimin yang keliru dan salah. Bukan karena kita mengklaim kebenaran itu adalah milik kita semata, tetapi kenyataan dan fakta memang tidak terbantahkan. Kita bukan dalam rangka menjelek-jelekkan, tetapi memang kenyataannya demikian. Seperti tema atau judul yang diangkat dalam kesempatan yang berbahagia kali ini. Bukankah mereka yang memiliki faham radikalisme dan berpegang dengan ideologi terorisme, bukankah mereka juga bagian dari kaum muslimin? Dalam arti mereka pun mengaku muslim. Mereka juga mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu fakta dan kenyataan yang tidak terbantahkan. Artinya memang benar-benar ada di dalam tubuh kaum muslimin yang salah atau keliru di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas umat Islam secara keseluruhan adalah menggiatkan dakwah, semangat untuk menyebarluaskan pemahaman yang benar itu seperti apa. Pemahaman tentang Islam, pemahaman yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, lalu diwariskan untuk sahabat-sahabatnya, juga generasi selanjutnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mereka yang menghalalkan gerakan radikal serta menjalani kehidupan yang penuh dengan aksi-aksi teror, mereka pun berpegang dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka salah di dalam memahami ayat Al-Quran. Mereka keliru di dalam menerjemahkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu
Demikian pula hadis-hadis Nabi Muhammad SAW haruslah difahami dengan benar. Bagaimanakah cara yang benar untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW? Cara memahami yang benar adalah dengan pemahaman yang telah ditempuh dan ditelusuri oleh generasi terbaik umat ini, terutama dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pemahaman sahabat, memahami ayat Al-Quran bisa dipastikan keliru. Tanpa kembali kepada pemahaman para sahabat, bisa dipastikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salah diterjemahkan. Buktinya kaum teroris yang di dalam fikih Islam dikenal dengan sebutan mereka Al-Khawarij. Nah, sekali lagi mereka kaum teroris yang memiliki dan berpegang dengan ideologi radikal dan teror. Nah, mereka salah di dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tetapi dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sekaligus sebagai tugas dan kewajiban kita semua adalah membentengi umat Islam, melindungi generasi muda Islam dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti itu. Kita tidak menginginkan korban terus berjatuhan, korban baik sebagai pelaku maupun korban sebagai objek. Yang disebut dengan korban sebagai pelaku apa? Anak-anak muda, remaja-remaja muslimin yang kemudian terpengaruh oleh faham-faham radikal. Dan kenyataan tidak bisa kita pungkiri, setiap saat, setiap waktu selalu saja ada generasi muda Islam yang terpengaruh dengan faham-faham sesat seperti ini. Ambil sebagai sebuah contoh, kita sekarang sebagai umat Islam tentunya terus berdoa dan mendoakan agar aparat keamanan dalam hal ini secara khusus mendapatkan kekuatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sesegera dan secepat mungkin menumpas kelompok teroris Santoso dan para pengikutnya yang saat ini sedang bersembunyi di hutan lebat Poso. Nah, kita umat Islam berkewajiban untuk selalu mendoakan, ya Allah, mudahkanlah pemerintah kami, berikanlah taufik dan hidayah untuk mereka, terutama aparat keamanan kami, untuk sabar, diberi kekuatan dan keyakinan untuk menggulung dan menumpas habis gerakan Santoso dan gerakan-gerakan lainnya yang semisal. Nah, dari daftar pencarian orang DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, nah, yang berjumlah 30 lebih. Nah, ketika kita membaca data dari daftar pencarian orang tersebut, mayoritasnya adalah anak-anak muda. Mayoritasnya adalah anak-anak muda. Bahkan boleh kita sebut semuanya masih muda. Nah, 40 tahun ke bawah itu masih dalam masuk kategori muda. Nah, bisa kita katakan semua mereka yang terlibat dalam jaringan kelompok teroris Santoso ini adalah anak-anak muda. Nah, yang kemudian kalau kita baca satu persatu biografi dan profil mereka, sebagian besarnya adalah rekrutan-rekrutan baru. Baru bergabung tahun 2012, 2014, 2015, baru bergabung langsung ikut bersama dengan Santoso di hutan lebat Poso. Nah, fakta seperti ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, fakta seperti ini adalah alarm. Nah, ini adalah semacam pengingat untuk kita semua bahwa tidak menutup kemungkinan setelah mereka masih akan ada korban faham radikalisme dan terorisme dari anak-anak muda di bawah level umur mereka. Nah, tidak menutup kemungkinan karena ideologi seperti itu terus berkembang.
penyebarannya juga sangat cepat dan meluas, terutama dengan seiring berkembangnya teknologi dan informasi. Nah, maka sekali lagi umat Islam, termasuk kita yang hadir saat ini, berkewajiban serta bertugas untuk berikhtiar semaksimal mungkin membentengi umat Islam, terkhusus anak-anak muda umat Islam, agar tidak terpengaruh dari faham-faham sesat seperti itu, baik sebagai pelaku. Nah, contohnya yang telah kita sebutkan tadi, atau melindungi serta membentengi anak-anak muda Islam, umat Islam secara umum, agar tidak menjadi korban sebagai objek. Nah, apa yang dimaksud korban sebagai objek? Peledakan bom Tamrin misalkan, beberapa waktu yang lalu, siapa yang menjadi korban? Umat Islam. Umat Islam yang menjadi korban penembakan, korban pengeboman, peledakan, dan seterusnya. Nah, yang menjadi objek adalah umat Islam. Pelakunya juga mereka, kaum teroris. Nah, oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, usaha dan langkah yang bisa kita lakukan adalah mempergiat, mempersering kegiatan-kegiatan seperti ini, pencerahan, menjelaskan kepada umat seperti apakah sebenarnya kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat Al-Quran yang tidak bisa kita pahami sendiri, hadis Nabi SAW yang tidak bisa kita terjemahkan sendiri-sendiri. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang harus difahami dengan pemahaman as-salafus salih, generasi terbaik umat ini, terutama dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, usaha dan langkah yang bisa kita lakukan juga adalah menyebarluaskan informasi tentang kajian-kajian seperti ini, atau materi-materi yang terkait kepada tetangga, sanak kerabat, sahabat, teman kerja, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Nah, dan yakinilah itu bagian dari berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dalam arti yang sesungguhnya, bukan jihad yang diselewengkan arti dan maknanya oleh mereka kaum teroris. Inilah jihad yang sesungguhnya, menyebarluaskan ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman as-salafus salih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dulu disebutkan dalam sekian banyak referensi sejarah dan tarikh, ada seorang penganut faham terorisme dan radikalisme. Namanya dikenal dengan Yazid Al-Faqir. Yazid Al-Faqir. Yazid Al-Faqir berasal dari kota Kufah. Saat ini masuk dalam negara Irak. Beliau memiliki gelar Al-Faqir bukan karena fakir miskin, tapi beliau memiliki kelainan pada tulang belakang. Karena tulang belakang ini disebut dengan faqarah, maka disebutlah dengan Al-Faqir, Yazid Al-Faqir. Nah, Yazid Al-Faqir satu dari sekian banyak orang yang terpengaruh oleh faham terorisme, faham takfiri, cepat dan mudah mengkafirkan orang lain yang bukan termasuk golongan dan kelompok mereka. Faham yang menyatakan bahwa para pelaku dosa akan dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya dan tidak akan mungkin dikeluarkan. Mereka tidak mengenal keutamaan dan keistimewaan tauhidullahi azza wajal. Padahal kita sama-sama yakin dan itu adalah akidah kita, selama seorang hamba memiliki tauhidullahi azza wajal, maka dia akan masuk surga. Kalaupun dia memiliki dosa sebanyak dan sebesar apapun, asalkan bukan dosa kesyirikan, dia memiliki tauhidullahi azza wajal, akan masuk surga.
antara mendapatkan ampunan dan rahmah dari Allah Azza wa Jalla langsung dimasukkan ke dalam surga, ataukah sebelumnya dengan keadilan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla dia disiksa terlebih dahulu di dalam neraka, setelah bersih dan suci barulah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yazid Al-Fakir terpengaruh. Nah, ternyata bersemangat itu bukan modal yang cukup. Semangat beragama, semangat membela Islam harus diarahkan dan dituntun dengan cara dan metode yang benar. Semangat saja masih belum cukup. Berangkat dari pemahaman-pemahaman seperti ini, akhirnya Yazid Al-Fakir dan kelompoknya ingin memanfaatkan momentum musim haji, melakukan kekacauan, kerusakan, serta melaksanakan rekrutmen anggota. Berangkatlah mereka dari kota Kufah. Tujuannya Mekah. Ingat bahwa tujuan mereka adalah melakukan rekrutmen besar-besaran. Nanti pada momentum haji, ketika kaum muslimin yang jumlahnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang datang dari berbagai penjuru dunia melaksanakan ibadah haji, tumpah ruah di kota Mekah, mereka ingin memanfaatkan untuk merekrut, mengajak, mempengaruhi, menyebarluaskan faham terorisme dan radikalisme. Nah, mereka juga berencana untuk melakukan kekacauan, menunjukkan ketidakpuasan dengan penguasa dan pemerintah. Ini isu yang mereka angkat dari dulu sampai sekarang dan terus akan datang. Isu yang digunakan oleh kaum teroris ini adalah isu kezaliman dan ketidakadilan. Isu penguasa dan pemerintah yang berlaku sewenang-wenang, merampas hak rakyatnya, tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Isu ini yang diangkat dari dulu. Isu pemerintah dan penguasa tidak adil. Isu ini yang terus diangkat dari dulu sampai sekarang. Nah, karena dengan isu yang seperti ini, maka mudah untuk menyulut dan memprovokasi massa. Mudah sekali. Awam muslimin, grassroots, akar rumput mereka, nah, yang jauh dari ulama, jauh dari majelis ilmu, yang difikirkan pokoknya bisa hidup, bisa makan, bisa minum. Grassroots kaum muslimin, akar rumputnya, nah, yang sebagian besar dari mereka kurang berpikir tentang praktek beragama dan beribadah, yang penting taunya kerja, cari duit, cari uang. Orang-orang seperti ini mudah diprovokasi dan disulut emosinya. Apalagi alat yang digunakan untuk memprovokasi dan membakar emosi adalah isu ketidakadilan, isu kezaliman. Dari dulu sampai sekarang, nanti akan kita sebutkan satu persatu insyaallah taala. Nah, Yazid Al-Fakir dan kelompoknya ini sudah membuat rencana. Nanti setibanya di Mekah, disebar ke sana dan kemari, nanti akan memprovokasi massa. Nah, menjelek-jelekkan dan memburuk-burukkan pemerintah yang sedang berkuasa. Padahal saat itu adalah saat sahabat masih begitu banyak. Belum begitu jauh dari masa kenabian. Nah, berangkat mereka dengan tujuan buruk seperti itu. Nah, Yazid Al-Fakir dan kelompoknya singgah di kota Madinah, salat di Masjid Nabawi. Tidak masuk dalam rencana mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala huwa al-muhtadi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan hidayah untuk siapapun yang dikehendakinya. Nah, tetapi ini pelajaran penting buat kita, bahwa ternyata kaum muslimin, saudara-saudara kita, memerlukan pencerahan agama, sehingga mereka tersadar kembali untuk apa dicipta di alam dunia. Saudara-saudara kita kaum muslimin, kedudukan dan posisi mereka kurang lebih sama dengan kita sebelum sadar beragama.
Mereka perlu kita bantu, perlu kita tolong, perlu kita rangkul, perlu kita gandeng, perlu kita arahkan untuk sadar bahwa hidup di dunia ini ada tujuan mulia yang harus diwujudkan. Kita harus berusaha untuk menggandeng, merangkul mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin, untuk sekedar menyadarkan atau mengingatkan bahwa hidup di dunia ini tidak abadi, kekal selama-lamanya. Hidup di dunia ini adalah kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kesempatan untuk mengumpulkan bekal sebaik-baiknya, menghadapi perjalanan panjang nun jauh ke sana, alam barzah, di dalam kubur, yaumul mahsyar, hari saat umat manusia semua dikumpulkan dan dibangkitkan, dihidupkan kembali dari kematian mereka, yaumul hisab, hari perhitungan amal. Yang berbuat baik akan dibalas dengan berlipat-lipat kebaikan, yang berbuat keburukan maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Yaumul mizan, hari penimbangan amal. Yaumul jaza, hari pembalasan amal perbuatan. Marilah kita terus bersemangat untuk menggandeng, merangkul, mengarahkan atas dasar cinta dan kasih sayang, bukan atas dasar kebencian. Ketika kita melihat, menyaksikan tetangga, saudara, orang tua, teman kita yang jauh dari nilai-nilai agama, tolong jangan pandang mereka dengan kebencian dan permusuhan. Justru kita merasa iba, kita sayang kepada mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Sehingga para ulama kita rahimahumullah seringkali menyamakan dan membuat perumpamaan. Apakah engkau tega membiarkan orang tua dan kerabat serta sahabatmu terperosok di dalam lubang, hampir jatuh ke dalam jurang, lalu engkau biarkan saja, tidak engkau tolong? Atau justru kemudian kita menari-nari, salah sendiri, salah jalan? Tentunya bukan demikian. Dasarnya adalah cinta, rahmah, kasih sayang. Maka janganlah pelit, saudaraku. Jangan bakhil, jangan kikir. Jangan kikir untuk ikut membagikan lezatnya hidayah ini kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan kikir. Coba bayangkan kalau kita seperti mereka, belum sadar beragama, tidak semangat untuk memperdalam Islam sebagaimana yang dituntun dan dituntut oleh Rasulullah SAW dari kita. Coba bayangkan kalau kita dalam posisi mereka. Bukankah kita juga ingin dikasihani, ingin diperhatikan? Sayangnya karena sikap-sikap kita sendiri yang terlalu menutup, kikir dan bakhil, kemudian tidak menyampaikan informasi tentang kebenaran ini kepada orang lain. Sayangnya itu menjadi salah satu faktor orang lain pun lari dari agama ini. Kalau ambil sebagai sebuah contoh, Anda punya seorang kakak. Anda punya seorang kakak, kakak kandung. Sholat tidak. Mungkin sholat Jumat yang dikerjakan. Sholat 5 waktu tidak sama sekali dia lakukan. Taunya kerja, cari duit, cari uang. Pulang sore hari di rumah, mandi, nonton TV sampai malam. Kalau tidak seperti itu, diajak teman-temannya begadang, entah apa yang dilakukan. Jujur saja, selama ini sampai hari ini, sikap kita kepada kakak kandung kita seperti apa? Benci? Atau kita katakan, barok, saya berlepas diri dari kakak seperti ini. Kakak yang tidak taat kepada Allah, kakak yang tidak tunduk kepada Allah, kakak yang meninggalkan salat 5 waktu. Apa seperti itu sikap kita? Apa demikian Nabi Muhammad SAW mengajarkan?
Mestinya kita sebagai seorang adik ketika melihat dan menyaksikan kakak kandung seperti ini, kita sedih. Maka dengan penuh kasih sayang kita ingatkan, kita tegur, kita beri nasihat. Kalau tidak bisa menggunakan lisan, dengan perbuatan secara langsung. Nah, justru Anda kunjungi dan silaturahmi ke rumah kakak kandung itu sesaat sebelum sholat. Kalau merasa tidak mampu menyampaikan secara lisan, sebelum maghrib, sebelum isya, datang ke rumahnya. Silaturahim, Mas, Bang, A, ngobrol sedikit, Allahu Akbar, azan. Kalau kita tidak bisa mengingatkan secara lisan, kita bisa mengingatkan langsung dengan sikap dan perbuatan. Oh Bang, azan isya Bang, izin sebentar sholat ya. Bukankah itu dakwah? Kalau kita tidak berani, Mas, sholat Mas, masa nggak sholat? Mungkin, waduh nanti dimarahin kakak saya. Nanti besok kalau datang nggak diterima lagi. Tapi bisa dengan sikap perbuatan, Mas, Bang, mohon izin dulu, sholat isya, biar hati tenang. Ya, assalamualaikum. Kan dakwah seperti itu. Bukan kemudian malah anak kita menangis merengek, Pak, ajak dong ke tempatnya Pak D. Ngapain ke tempat Pak Demu tuh nggak tahu sholat kok, malah didatangin. Ngelus dodo. Seperti itu Islam mengajarkan? Tidak. Ini nasihat buat kita semua. Nah, justru karena kita melihat Pak D-nya anak-anak ini tidak sholat 5 waktu, tidak bisa baca Al-Quran, kehidupannya seperti itu, taunya tidur kerja makan, tidur kerja makan. Justru kita semakin bertambah sayang, bertambah cinta. Oh ya, Le, ayo kita ke rumahnya Pak Demu. Nah, itu. Kapan? Nanti pada maghrib. Bapak boncengkan, abik boncengkan kamu. Kan itu. Bajunya dipakai, baju gamisnya, kopiahnya mana? Ya, siap. Nanti kalau sudah tempatnya Pak D, jangan lupa salim sama Pak D, cium tangannya, didoakan Pak D-nya. Kan itu. Mudah-mudahan Pak D sehat, walafiat Pak D, diajari anaknya. Itu ya. Nah, kalau sudah adzan isya, jangan lupa. Kalau Bapak sudah ngajak ke masjid, harus langsung ikut, ya. Iya, Pak. Dan itu. Berangkat ke rumah Pak D-nya. Masya Allah. Ngobrol sebentar, anak kita di samping kanan. Adzan isya terdengar tadi. Tuh, sekarang izin sama Pak D dulu mau sholat. Ayo, Pak D sholat dulu. Mas, sholat isya dulu. Biasa. Ya, biar hatinya tenang. Sambil tertawa sedikit, sambil bercanda. Biar tenanglah Mas hatinya. Oh iya, nanti. Awal-awalnya paling titip salam aja. Ya kita sabar, insyaallah. Awam, jahil, bukan sampean menghina sholat ya, sampean meremehkan sholat ya. Itu neraka. Kakakmu jahil orangnya, belum paham apa itu agama. Tapi Bismillah, Mas izin sholat isya dulu. Oh ya, anaknya ayo sholat. Sekali, 2 kali, 3 kali, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk kakak kita. Nah, itu pesan. Barakallahu fiik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali ke siapa namanya tadi? Yang rombongan dari Kufah? Yazid Al-Faqir. Siapa namanya? Enggak, namanya Alif dari Bogor. Dari Bogor ke sini berapa jam? 1 jam. 1 jam lebih, berarti jauh. Nah, itu. Mudah-mudahan perjalanannya dapat pahala yang banyak ya, Alif. Nah, Yazid Al-Faqir masuk Masjid Nabawi, salat beserta rombongan. Di tengah kegiatan Masjid Nabawi, Yazid Al-Faqir dan teman-temannya melihat ada orang tua, stylenya sikapnya tenang, khusyuk, ya. Tanda-tanda ibadah melekat kuat di dalam
profil orang tua itu yang sedang duduk di salah satu tiang Masjid Nabawi, di hadapannya sekian banyak orang. Ini sebuah peristiwa yang menarik bagi Yazid Al-Fakir dan teman-temannya. Nah, dideketin, ternyata beliau orang tua yang dimaksud adalah salah seorang sahabat Nabi, yaitu Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat Nabi Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma sedang duduk mengajarkan dan menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu hadis yang disampaikan oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma adalah hadis tentang jahannamiyun. Jahannamiyun adalah mereka sejumlah orang yang dimasukkan Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka jahanam, kemudian dikeluarkan kembali dari neraka jahanam atas dasar syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, Yazid Al-Fakir karena memang terdidik dengan pemahaman menyimpang, pemahaman teroris dan radikal, akhirnya tidak bisa menahan diri. Apa yang kau bicarakan ini, orang tua? Nah, kenapa kamu katakan seperti itu? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha." Sok pinter. Tidak bisa mengukur diri. Ini yang sedang berbicara sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Saya ulangi kembali, saat itu sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma sedang menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih tentang jahannamiyun, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam lalu dikeluarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah ahlut tauhid, orang-orang yang bertauhid tetapi terjatuh dalam perbuatan dosa. Mereka meninggal dunia bersih dari dosa-dosa kesyirikan. Yazid Al-Fakir merasa hal itu bertentangan dengan pemahaman dia sebelumnya. Kok bisa orang tua kamu berbicara seperti ini? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Ya Allah, sesungguhnya engkau, orang-orang yang engkau masukkan ke dalam neraka jahanam, engkau rendahkan mereka. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Mereka itu orang-orang yang ada di dalam neraka, setiap kali ingin keluar selalu dipulangkan kembali ke dalam neraka jahanam. Artinya Yazid Al-Fakir dan teman-temannya tentu serta mentor-mentor dan tentor sebelumnya memahami melalui dua ayat ini bahwa orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka ya nggak mungkin lagi dikeluarkan. Sudah masuk neraka kok keluar lagi? Nah, kalau kita tidak mendengar jawaban dari Jabir bin Abdullah, mungkin kita pulang ke rumah juga mikir-mikir, benar juga ya. Makanya nggak boleh putus di sini, harus dilanjutkan, begitu kan? Nah, harus dijawab. Masya Allah. Jabir bin Abdullah, siapa beliau? Sahabat Nabi. Jabir bin Abdullah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir ibnu Abdullah adalah didikan langsung yang digembleng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan sekian banyak orang, kemudian Yazid Al-Fakir tadi interupsi kan gitu ya. Kita lihat sikap Yazid, kita lihat sikap sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Apa beliau marah? Apa beliau tersinggung? Tidak. Radhiyallahu taala anhuma. Beliau dengan sikapnya yang tenang malah bertanya, diajak dialog. Nah, saudara dari mana? Dari Kufah. Namanya siapa? Ditanya, aqra'tal Qur'an? Kamu sudah baca Al-Quran? Ya sudah. Sudah baca Al-Quran. Kan itu. Sudah baca Al-Quran? Sudah. Nah. Artinya
sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma hanya ingin memastikan bahwa orang yang akan diajak berbicara ini memiliki modal ataukah tidak untuk kemudian diajak dialog dan diskusi. Radhiyallahu taala anhuma. Sudah membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bertanya kepada Yazid Al-Fakir. Sahabat Nabi bertanya kepada Yazid Al-Fakir, "Kamu pernah dengar tentang maqaman mahmudan alladzi wa'adallahu subhanahu wa ta'ala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Pernah dengar enggak? Ada maqam, tempat terpuji yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca kapan itu? Dibaca kapan? Setelah adzan. Doa setelah adzan apa? Coba lengkapnya bagaimana? Panitia. MC. Doa setelah adzan gimana lengkapnya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Nah, artinya sudah diketahui juga semua. Kan itu. Demikian juga disebutkan Allah dalam surat Al-Isra dalam Al-Qur'an. Jadi Jabir bin Abdullah bertanya kepada Yazid Al-Fakir, tahu enggak? Pernah dengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah tempat yang terpuji di sisinya nanti. Nah, kata Yazid Al-Fakir, iya pernah dengar. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tempat yang terpuji itu adalah syafaat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna memberikan rekomendasi dan keringanan bagi umatnya yang ada dalam neraka untuk cepat dikeluarkan dari neraka. Nah, itu jawaban dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, akhirnya Yazid Al-Fakir tersadar. Yazid Al-Fakir tersadar bahwa ayat saja belumlah cukup. Karena ayat-ayat yang dia baca sebelumnya itu berlaku untuk orang-orang kafir. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Mereka orang-orang yang ada di dalam neraka lalu ingin keluar darinya, dikembalikan ke dalam neraka lagi dan tidak bisa keluar selama-lamanya. Ayat ini terkait dengan orang-orang kafir. Adapun untuk umat Islam yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berikut semua syarat, ketentuan dan konsekuensinya. Ahlut tauhid, mereka yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la ya'budu ghairah, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wala yusyriku bihi syai'an, tidak berbuat kesyirikan sesedikit apapun, sekecil apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka akan sekalipun masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa yang mereka lakukan dan perbuat di dunia, tapi akhirnya akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu lalu menceritakan kepada Yazid Al-Fakir hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang mereka pada hari kiamat nanti dari kaum mukminin, kaum muslimin ahlu tauhid, setelah mereka disiksa di dalam neraka, dikeluarkan. Nah, dikeluarkan, dibersihkan, lalu dimasukkan ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan. Kemudian mereka berubah dari yang semula gosong, hitam, hangus menjadi bersih, indah dan elok dipandang. Kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis-hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma tadi kemudian membuat Yazid Al-Fakir tersadar. Kata Yazid Al-Fakir, apakah engkau kira orang tua ini berani berbohong atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak. Nah, maka Yazid Al-Fakir dan sebagian besar dari mereka akhirnya sadar, menyatakan taubat dari pemahaman Khawarij, pemahaman teroris takfiri yang mengkafirkan dengan mudahnya saudara-saudara kaum muslimin hanya karena disebabkan 1, 2, 3 perbuatan dosa
Nah, akhirnya mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya satu di antara mereka yang tetap berpegang dengan pemahaman teroris seperti itu, dan kemudian pada kesempatan berikutnya orang itu pun terbunuh ketika kaum muslimin melakukan penumpasan terhadap kaum teroris. Naam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cerita tadi disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, hadis yang ke-191. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam sahihnya hadis yang ke-191. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk memahami Islam dengan benar harus kembali dan merujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Ketika kita kembali dan merujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, maka kita pun akan lurus dan benar. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman-pemahaman sahabat, keterangan dan penjelasan mereka tentang ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah terpustakakan. Nah, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui karya-karya tulis. Dan jumlahnya bukan 1, 2, 100, tapi ribuan referensi ada di dalam perpustakaan Islam. Nah, buku-buku itu ada yang memuat pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Maka siapapun yang memiliki keinginan serta tekad untuk mempelajari Islam secara benar, sebenarnya jalannya mudah. Kalau ingin bertanya lalu mendapatkan jawabannya, Islam yang benar itu seperti apa? Saya bingung Pak Ustadz. Sana ngakunya benar, sini ngakunya benar. Kan itu. Saya bingung, kelompok teh banyak banget di sini. Yang sana namanya A, yang sana namanya B, yang sini namanya C. Yang benar yang mana? Katanya itu ada dalilnya dari Al-Qur'an, ini ada dalilnya dari sabda Nabi SAW. Lah para teroris saja punya dalil dari Al-Qur'an. Seperti yang sudah kita ceritakan dalam satu cerita tadi, mereka pun punya pegangan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang bingung, bimbang dan ragu, jalannya sebenarnya mudah. Nah, itu referensi-referensi yang berisikan keterangan dan penjelasan dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain ada. Dan Allah jaga. Tidak akan mungkin bisa dipalsukan. Sekalipun bisa dipalsukan, suatu saat nanti akan terbongkar juga kepalsuannya. Saya ulangi kembali, pemahaman-pemahaman sahabat yang ada dalam kitab-kitab tersebut tidak mungkin dipalsukan. Sekalipun bisa dipalsukan, akan ketahuan juga kalau itu ternyata dipalsukan. Karena umat Islam diberi keutamaan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sangat luar biasa. Sebuah disiplin ilmu yang tidak ada dalam ajaran dan agama yang lain, yaitu ilmu sanad atau ilmu isnad, mata rantai riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kita hari ini pun ilmu itu masih terjaga, walhamdulillah. Sehingga bisa dibuktikan secara ilmiah apakah hal ini benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW ataukah tidak. Dengan ilmu tersebut sebagai timbangan dan barometer, kita bisa membuktikan secara ilmiah apakah hal ini dituntunkan oleh Rasulullah SAW ataukah tidak. Tetapi untuk sampai ke sana, agar kita bisa membuka dan membaca referensi-referensi tersebut, kita harus memiliki ilmu yang cukup. Maka pelajarilah bahasa Arab, nahwu dan sharafnya, balaghah, badi' dan ma'aninya. Pelajarilah ilmu mustalah hadis, pelajarilah ilmu usul fikih,
pelajarilah ilmu usul tafsir. Maka Anda yang sering mengikuti kajian-kajian salaf pasti sering dan selalu diingatkan ngaji. Thalabul ilmi. Tujuannya apa? Agar kita punya malakah, mempunyai kemampuan untuk kemudian membaca referensi-referensi Islam yang menjelaskan tentang pemahaman-pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tentang ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa. Nah, ini keharusan kita untuk merujuk. Tidak bisa difahami sendiri. Ambil contoh lain yang cukup dekat dengan kita juga. Nah, yel-yel atau slogan yang selalu diteriak-teriakkan oleh kaum teroris, para penganut ideologi radikalisme dan terorisme ini, mereka para pemberontak, mereka yang selalu mengkafirkan pemerintah. Nah, seperti yang dilakukan Abu Bakar Ba'asyir dan para pengikutnya. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu, ada salah seorang teman, sahabat karib, nah, di salah satu Polres. Beliau, sahabat saya ini, bertugas di Intelkam Polres tersebut. Kirim gambar melalui media sosial yang menjadi penghubung antara saya dan beliau. Dikirim gambar apa? Gambarnya buku karangan Abu Bakar Ba'asyir. Judulnya Tadhkirah 2. Kalau Tadhkirah pertama karya Abu Bakar Ba'asyir, dulu saya juga pernah dapat. Ini Tadhkirah 2. Tadhkirah itu artinya peringatan yang kedua, ditulis dan disusun oleh Abu Bakar Ba'asyir selama di pembuangannya. Di situ di judulnya ditulis buku tersebut untuk siapa? Tadhkirah 2 kepada pemerintah NKRI yang mengaku muslim, untuk TNI Polri Tohut yang mengaku muslim. Buku itu beredar. Buku tersebut berisi faham takfiri, artinya mengkafirkan pemerintah Indonesia, mengkafirkan TNI Polri. Pokoknya yang masih pakai seragam kafir. Baik seragamnya doreng, seragamnya coklat, maupun seragamnya seragam PNS. Warna apa namanya itu? Yang coklat-coklat kekuning-kuningan itu apa namanya? Warna apa itu namanya? Warna PNS. Itu oleh Abu Bakar Ba'asyir dikafirkan dan para pengikutnya. Nah, salah satu alasan yang mereka pegang adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Ayat ini adalah ayat pertama yang terus ditanamkan kepada para pengikut mereka, baik pemula apalagi yang seterusnya. Ayat ini menjelaskan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka dia kafir. Maka pemerintah Indonesia, TNI Polri-nya kafir. Kenapa kafir? Karena tidak menerapkan hukum Allah, tidak menerapkan hukum Islam. Akhirnya semua dipukul rata, kafir semua pokoknya. Lihat doreng kafir, lihat coklat kafir, lihat pakaian PNS kafir semuanya. Ayat Al-Quran loh. Tapi kalau kita kembali dan merujuk kepada pemahaman para sahabat, ambil sebagai salah satu contoh pemahaman dan keterangan yang disebutkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ahli tafsir, bahkan ahli tafsir terbaik yang dikenal. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, jadikanlah dia, anak ini yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagai orang yang faqih, pintar dan faham tentang Islam, dan jadikanlah dia orang yang faham tentang tafsir Al-Quran. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menerjemahkan dan menafsirkan ayat tadi adalah kufrun duna kufrin.
Yang dimaksud kufur dan kafir di sini bukan kekafiran yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Karena kafir itu, kekufuran itu ada dua jenis. Kufur akbar, ada kufur asghar. Ada kekafiran besar dan ada kekafiran kecil. Kekafiran yang besar itu yang membuat pelakunya keluar dari Islam, dihukumi murtad. Kekafiran yang asghar, yang kecil, adalah kekafiran yang tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Dia tetap muslim, tidak bisa dikafirkan. Jadi harus difahami, kekafiran itu ada dua jenis, kufur akbar, kufur asghar. Nah, di dalam ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, penggunaan kata kufur dan kekafiran ini menunjukkan kepada dua hal tadi, kufur akbar dan kufur asghar. Ambil sebagai contoh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ketika beliau mengingatkan kaum wanita di zamannya, Nabi SAW menyatakan, saya melihat sebagian besar penduduk neraka itu dari kalangan kaum wanita. Ada sahabat bertanya, kok bisa wahai Rasulullah? Nabi SAW menjelaskan salah satu sebabnya apa? Wa takfurnal ashir. Kalian kufur kepada suami. Nah, apa bentuknya? Bentuknya kebaikan yang dilakukan suami sekian banyak seringkali terlupakan dalam sekejap ketika suami melakukan satu kesalahan. Akhirnya istrinya mengatakan, kamu itu gak pernah berbuat baik sama saya. Kamu dari dulu gitu terus gak pernah berubah. Nah, ini disebut dengan apa? Kekufuran. Apa kemudian kita katakan kaum istri yang yang bersikap dengan sikap seperti ini dikatakan kafir, keluar dari agama Islam? Tentunya tidak. Nah, tentunya tidak. Nah, ini manfaat dan fungsinya kita kembali kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman itu akan benar, akan lurus. Nah, jadi kalau ingin betul-betul tenang di dalam mencari kebenaran, teguh kokoh di atas kebenaran, sebab yang terbesar adalah ngaji dan thalabul ilmi. Belajar terus. Yang jauh dari thalabul ilmi, jauh dari majlis ilmu, akan sesat jalannya. Akan sesat jalannya. Walhamdulillah ahlus sunnah salafiyin, mereka adalah orang-orang yang terpilih karena mampu bersabar, duduk berjam-jam, berhari-hari bahkan di masjid, di pondok pesantren, guna mendengarkan dan menyimak kajian Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka yang semangat demonstrasi dan unjuk rasa di jalan raya, Bundaran HI, di depan DPR MPR, di depan kantor Istana Presiden, demo Islam, 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 berjam-jam di bawah terik panas matahari. Coba diminta untuk sholat sunnah saja 2 rakaat, abotnya minta ampun. Tapi kalau teriak-teriak jalan kaki long march, sampai haus, sampai lapar, berani, mampu. Tapi kalau diminta masuk masjid, dikit banget. Saking dikitnya, dikit, bingit. Tambah dikit lagi, tambah es belakangnya, bingit. Dan itu. Suruh sholat sunnah, susahnya luar biasa. Bangun subuh juga sama, susah itu mereka itu. Jujur aja. Dan itu. Apalagi suruh ngaji kayak gini, duduk dengerin. Apa itu? Alhamdulillah, anda semua terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di tempat yang mulia seperti ini, untuk melaksanakan tugas suci menuntut ilmu agama. Karena kita yakin, dan itu adalah akidah kita, bahwa dengan ngaji, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dengan pemahaman siapa? Pemahaman siapa? Pemahaman sahabat. Jangan berhenti sampai Al-Quran dan Sunnah, tapi pelajari Al-Quran, pelajari Sunnah Nabi dengan pemahaman salaful ummah, terutama dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dengan lengkap. Demikian juga bagian perbagiannya diriwayatkan oleh para ulama lainnya. Hadis dan cerita ini disahihkan oleh para ulama. Kisah ini saya bawakan untuk semakin menguatkan bahwa cara menyelamatkan
anak-anak Indonesia, termasuk kita semua juga tentunya. Cerita ini akan saya bawakan untuk semakin menguatkan bahwa cara dan langkah yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda Islam dari faham-faham dan ideologi sesat, ideologi terorisme dan radikalisme, ideologi takfiri yang mudah mengkafirkan orang lain adalah kembali kepada para ulama. Kembali kepada Al-Quran dengan pemahaman sahabat. Kembali kepada sunnah Nabi SAW dengan pemahaman sahabat. Karena sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah orang yang paling mengerti tentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah orang yang menyaksikan secara langsung bagaimana ayat itu diturunkan, seperti apakah Nabi SAW mempraktekkan. Sebab sahabat-sahabat Nabi menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka bagaimana Nabi SAW hidup dalam kesehariannya. Maka untuk memahami Islam dengan benar dan baik, kembalilah kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, maka masukkan dalam kurikulum pendidikan kita. Masukkan cinta kepada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Sistem pendidikan kita baik yang umum maupun yang agama, kalau tidak bisa di bangku sekolah, di TPA. Terutama juga pendidikan di dalam rumah tangga kita, pendidikan keluarga. Tanamkan rasa cinta kepada sahabat-sahabat Nabi, tanamkan rasa percaya kepada sahabat-sahabat Nabi. Tanamkan kepada siapa? Anak-anak kita, termasuk kita juga tentunya. Nah, tanamkan betul rasa cinta. Hidupkan semangat anak-anak kita untuk selalu memfigurkan dan meneladani sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu cara untuk menyelamatkan generasi muda Islam dari faham teroris, dari faham radikal. Nah, kalau kita terlambat, kalau kita telat, naudzubillah, korban faham dan ideologi sesat seperti ini akan terus bertambah. Korban akan selalu berjatuhan. Nah, orientasi pendidikan kita jangan hanya ke arah dunia terus. Bagaimana menemukan teknik baru untuk membangun dan mendirikan gedung, kemudian sampai melupakan dan melalaikan kita untuk membangun serta mendirikan secara kokoh bangunan dan gedung iman dan Islam itu seperti apa. Jangan bawa anak-anak kita orientasinya selalu mengejar prestasi dunia, sampai kemudian melupakan prestasi akhirat. Jangan arahkan anak-anak kita hanya sebatas mencari pencapaian yang terbaik di dunia, sampai kemudian kita lupa mengarahkan mereka menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kosongnya ruhani, karena gersangnya jiwa dan hati anak-anak kita dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka dengan mudahnya mereka menjadi korban faham-faham sesat. Nah, menjadi korban dari faham-faham sesat. Tanamkan betul untuk anak-anak kita. Bacakan siapa itu Abu Bakar As-Siddiq untuk anak-anak kita. Kisahkan Umar Ibn Khattab itu bagaimana. Sampaikan kepada mereka betapa pemalunya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tanamkan kepada mereka sikap-sikap wibawa, kesatria dan jantan sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Sampaikan kepada mereka anak-anak kita untuk mencontoh Abdurrahman bin Auf yang dermawan. Sampaikan kepada mereka tentang Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik yang semangat untuk menuntut ilmu agama. Sampaikan kepada mereka Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abu Sa'id al-Khudri yang semangat beribadah. Sampaikan sedikit. Itu untuk menyelamatkan anak-anak kita dari faham terorisme dan radikalisme. Pemahaman yang Islam secara benar itu seperti apa. Sekarang minal mu'sif, sangat menyedihkan sekali ketika muatan pendidikan agama prosentasenya sangat kecil sekali. Prosentase pendidikan agama yang
diberikan untuk anak-anak kita, baik yang formal maupun informal, sangat kecil sekali. Sedih. Sehingga kegersangan hati itu pasti bisa kita raba. Bukan kita raba, bahkan bisa kita pegang. Generasi muda Islam sudah betul-betul gersang. Coba perhatikan malam minggu. Jangankan malam minggu, malam-malam biasa. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, adik-adik kita? Tidak usah panjang lebar kita bahas dan kita teruskan. Cukup dengan satu pertanyaan tadi. Apa yang dilakukan oleh anak-anak muda pada malam minggu, malam Ahad? Apa yang mereka lakukan? Nah, betul-betul menunjukkan kegersangan. Jauh sekali dari nilai-nilai luhur dan mulia. Jauh sekali. Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Yang memungkiri karena dia sejenis. Oh enggak seperti itu. Ya sama aja ente sama dia. Nah, kalau ente bersih hatinya enggak akan mungkin bilang mana ada. Memang seperti itu kenyataannya. Nah, dari sejak sore sampai tengah malam trek-trekan, ngebut-ngebutan, pacaran dari tempat sepi sampai tempat yang ramai, di mall, di shopping. Aduh. Mau dipungkiri? Kalau ente pungkiri karena ente seperti dia. Nah. Alhamdulillah. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita, mentarbiyahnya dengan tarbiyah Islam. Nah, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Anak-anak kita dikatakan kuno, dikatakan nggak ngerti perkembangan, gaptek, kan itu. Gaptek itu apa? Gagap teknologi, sama teknologi nggak melek, merem, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, biarin aja, sabar tuh. Nah, alhamdulillah anak-anak kita masih terjaga, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dengan lengkap. Beliau dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan sanad yang lengkap. Qala rahimahullah haddatsana Abdul Abbas Muhammad bin Ya'qub min asli kitabih. Qala haddatsana Abu Umayyah Muhammad bin Ibrahim At-Tarsusi. Qala haddatsana Umar bin Yunus bin Al-Qasim Al-Yamami. Qala haddatsana Ikrimah bin Amr Al-Ijli. Qala haddatsana Abu Zumail Simak Al-Hanafi. Qala haddatsana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadis ini atau cerita ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas bercerita, langsung saya terjemahkan saja karena terkait dengan waktu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bercerita, pada saat kelompok Haruriyah itu kelompok teroris, pok radikal dan teror. Mereka menyatakan memisahkan diri dari kaum muslimin. Ijtama'u fi darin. Dari berbagai penjuru mereka berkumpul di satu titik. Kalau ingin mudah dipahami, sekarang ini contoh seperti kelompok Santoso. Kalau ini kan disebut dengan kelompok Haruriyah. Kenapa dikatakan Haruriyah? Karena kelompok ini tempat berkumpul mereka memilih suatu daerah yang bernama Harura atau Haura sehingga disebut Haruriyah. Nah, kalau sekarang kan ada kelompok Abu Sayyaf, kan itu. Kelompok Santoso, kelompok Dulmatin, sebelumnya kelompok ini, berkelompok-kelompok mereka. Nah, ketika kelompok Al-Haruriyah itu berkumpul di satu tempat, jumlah mereka kurang lebih 6.000 personil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma datang menemui sahabat Ali bin Abi Thalib selaku khalifah, pimpinan tertinggi. Ibnu Abbas menyampaikan, wahai Amirul Mukminin, nah, mohon salat zuhur agak ditunda waktunya sebentar saja. Karena saya ingin
menemui kelompok Haruriyah. Ingat kelompok Haruriyah itu kelompok teroris. Saya ingin menemui mereka. Saya ingin berbicara dan berdiskusi dengan mereka. Ini kejadiannya pagi berarti kan ya. Tolong nanti salat zuhur agak ditunda, berikan saya waktu. Kata Ali bin Abi Thalib selaku khalifah, "Inni akhafu alaik." Ibnu Abbas, saya mengkhawatirkan keselamatanmu. Wajar seorang pemimpin. Ibnu Abbas mengatakan, tidak perlu. Rasa takut itu tidak perlu. Insyaallah. Ini seorang ulama yang sudah berdiri di atas kebenaran. La yakhafu illallah. Orang yang seperti ini tidak ada rasa takutnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak takut mati, tidak takut dicelakai. Karena memang sudah tertanam kuat sebagai akidah dan keyakinan bahwa zat yang maha melindungi dan maha menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan membiarkan hambanya yang ikhlas tulus dan memperjuangkan Islam tanpa dibela. Itu satu hal yang tidak mungkin. Nah, tidak perlu takut. Maka ada sebuah pesantren yang dikelola oleh ustadz-ustadz salafiyin, itu menerbitkan sebuah buku yang memuat atau berisikan bantahan kepada kaum teroris Khawarij ini. Satu buku isinya apa? Menjelaskan sisi kesalahan dan kekeliruan dari faham terorisme ini. Karena mereka kan juga merasa punya ayat, merasa punya hadis Nabi, perlu diterangkan dan jelaskan 1, 2, 3, 4, 5. Dan buku itu ternyata mendapat respon positif dan sambutan yang sangat luar biasa. Sampai kemudian aparat keamanan dari Polsek, Polres, ya, bahkan sampai Polda, Koramil, Kodim, bahkan sampai Kodam, nah, itu datang ke pondok untuk audensi tentang buku yang disebar itu, karena merasa terbantu ya, aparat keamanan merasa terbantu dengan adanya buku-buku seperti ini, buku-buku yang yang menjelaskan kepada kaum muslimin tentang kesesatan dan kesalahan kaum teroris Khawarij ini. Nah, waktu itu utusan dari Jakarta datang, ditemui oleh pengurus. Bapak-bapak dari aparat keamanan ini tanya, "Mas, sebenarnya yang kami khawatirkan malah sampean-sampean ini." Loh, kenapa Pak? Kalau mereka marah, terus pondok ini diserang nanti gimana? Pengurus kita ini jawabannya mudah aja. Kami sudah siap Pak. Dan kami punya keyakinan orang terbunuh yang terbaik di bawah langit adalah yang dibunuh oleh mereka. Oh nggih. Sudah. Lalu mau bilang apa lagi kalau sudah keyakinan kita seperti itu? Bukankah Nabi SAW mengatakan seperti itu? Ya kan? Sebaik-baik orang yang terbunuh di atas muka bumi ini adalah mereka yang dibunuh oleh kaum teroris. Justru senang. Akhirnya ya sudah Mas, nanti kita backup. Matur nuwun, Pak. Ini artinya ketika kita menyuarakan hal seperti ini, apa yang mau kita takuti? Yang kita sampaikan adalah al-haq, kebenaran. Jangan waduh, nanti kita nyampein seperti itu dicegat ntar. Dicegat terus nanti gimana ini? Tidak ada yang seperti itu. Lihat Ibnu Abbas sendiri melawan 6.000 orang. Kalau 1 lawan 1 mah mungkin banyak dari kita bisa. 1 lawan 2 aja masih banyak yang bisa. Tapi 1 lawan 6.000, kalau mau tambah Betawi dikit, 1.000. 1 lawan 6.000 nih. Insya Allah. Ada yang berani? Ada yang berani nggak 1 lawan 6.000? Wah, hebat dong. 1 lawan 6.000 ini. Kata Ali bin Abi Thalib, saya khawatir nanti keselamatanmu. Kata Ibnu Abbas, tidak usah khawatir. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kemudian berangkat menuju camp mereka, lokasi mereka ini. Nah, beliau menggunakan pakaian yang paling indah, lengkap, rapi, bersih,
dengan beberapa motif-motifnya. Min hulalil Yaman. Jenis kainnya bagus sekali pokoknya. Rapi sekali. Sampai di sana, nah, kelompok Haruriyah ini, kelompok teroris, memang sedang berkumpul. Nah, istirahat ya jam-jam seginilah, atau sebelumnya 9 jam 10 begitu. Mereka dalam posisi sedang istirahat. Ibnu Abbas mengucapkan salam, Assalamualaikum. Disambut oleh kelompok Haruriyah, marhaban bika ya Ibnu Abbas. Fama hadhil hullah. Selamat datang wahai Ibnu Abbas. Pakaian bagus macam apa ini Ibnu Abbas? Karena memang mereka ini orang-orang Haruriyah, kelompok teroris ini merasa hidupnya zuhud, sederhana. Kan itu. Jadi nggak boleh pakai perhiasan, pakai motif-motif begitu, rapi seperti saya sekarang ini misalnya. Ya seperti jenengan semualah. Nggak boleh pakai jam tangan, nggak boleh pakai ini kan gitu. Nggak boleh pakai tas yang bagus, nggak boleh pakai sandal bagus, nggak boleh pakai ini. Itu pemahaman kelompok Haruriyah zaman dulu. Nah, apa ini? Diingkari. Ternyata Ibnu Abbas memang sengaja, karena beliau faham dan mengerti watak mereka itu seperti apa. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma ta'ibuna alayya laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakul minal hulal." Ahsana ma yakun minal hulal. Loh, kenapa kalian memprotes saya? Apa alasan kalian mengkritik saya? Kata Ibnu Abbas. Saya, kata Ibnu Abbas, pernah melihat dan menyaksikan sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang lebih bagus dari yang saya pakai. Diam mereka, wong satu pun tidak ada yang pernah melihat Rasulullah kalau mereka kelompok Haruriyah ini. Ini siapa? Sahabat Nabi, sepupu Nabi. Kira-kira kalau mereka mau membantah, membantahnya seperti apa? Nggak bisa dong. Kalau kita bisa membantah berarti lebih pintar dari mereka. Kan itu. Kan mereka tadi protes, saya ulangi kembali ya. Ibnu Abbas datang dengan pakaian yang rapi, bersih, kemudian dikritik sama kelompok Haruriyah, kelompok teroris. Pakaian kok seperti itu, mewah, sombong, gaya, stylenya, stylish, misalkan gitu. Diprotes, dikritik. Lah Ibnu Abbas menjawabnya dengan ilmu. Kalau jawabnya nggak pakai ilmu, emang nggak boleh. Itu mah kita yang nggak tahu ilmunya, emang nggak boleh. Pengen ya. Gitu. Kalau gue kasihin, lu pakai ntar. Itu kan jawaban tidak punya bobot. Tapi lihat jawaban Ibnu Abbas dengan tenang, tanpa ada nada emosi sedikit pun, tidak ada kesan tersinggung, tidak. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah pernah menggunakan pakaian yang lebih indah daripada yang saya pakai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi." Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf 32, katakanlah ya Muhammad, siapa yang akan mengharamkan perhiasan yang Allah peruntukkan untuk hamba-hambanya serta rizki-rizki yang baik. Artinya semua perhiasan, kemudian perlengkapan, motif dan yang lainnya itu halal dan boleh dipakai. Tetapi untuk umat Islam yang laki-laki tidak boleh menggunakan sutra, tidak boleh menggunakan emas. Selain itu boleh. Nah, pakai pakaian bagus, kemudian sini ada motifnya, silakan. Pakai wewangian. Nah, pakai kancingnya bukan dari ini, pakai besi misalkan kancingnya. Kan ada itu ya, kancing baju yang baju-baju mahal itu yang keluaran Arab Saudi, Kuwait misalkan. Kancingnya kan betul-betul, silahkan. Siapa yang mengharamkan? Boleh. Kata Ibnu Abbas, jangankan seperti ini. Rasulullah pernah lebih baik dari ini. Diam mereka. Nah, kata mereka, apa alasan engkau datang kemari wahai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ataitukum min indis sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar liuballighakum ma yaqulun al-mukhbaruna bima yaqulun fa'alaihim nazala al-Qur'an wa hum a'lamu bil wahyi minkum wa fihim unzila wa laysa fikum minhum ahad. Lihat kata-kata pembuka ini.
Kata-kata pembuka dari Ibnu Abbas ini adalah dalil atau dasar hukum dari apa yang telah saya sampaikan tadi di depan. Dan ini juga sebenarnya jawaban untuk tema yang diangkat pada kesempatan kali ini. Menyelamatkan anak Indonesia dari pemahaman menyimpang, radikalisme dan terorisme. Ini inti dari pembahasan kita kali ini. Lihat kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ini mengajak mereka berpikir jernih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kan beliau ditanya, engkau datang ke sini tujuannya apa? Dalam rangka apa? Ibnu Abbas menjawab, saya datang menemui kalian sebagai utusan sahabat-sahabat Nabi, terutama dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor. Barangkali saya bisa menjadi juru penyampai dari mereka tentang apa yang mereka ketahui. Karena ingat, Al-Quran itu diturunkan pertama kali untuk mereka. Mereka siapa maksudnya? Sahabat-sahabat Nabi. Sehingga mereka, sahabat-sahabat Nabi, adalah orang yang paling mengerti dan paling faham tentang wahyu ilahi dibandingkan kalian. Untuk mereka Al-Quran itu diturunkan. Sementara, kata Ibnu Abbas, walaysa fikum minhum ahad. Sementara dari kelompok kalian ini semua tidak ada satupun sahabat Nabi. Ini kan saya katakan tadi dasar hukum dari apa yang telah saya sampaikan di depan tadi. Di depan tadi kan saya sudah ulang bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang Islam, untuk menangkal atau membendung serta membentengi umat Islam dari pemahaman-pemahaman yang sesat dan keliru, terkhusus dalam tema yang diangkat kali ini, radikalisme dan ideologi terorisme, adalah dengan kembali dan merujuk kepada siapa? Kepada siapa? Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Lihat kata pembuka, kata pengantar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya ini utusan dari sahabat-sahabat Nabi. Siapa sahabat-sahabat Nabi? Sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang Al-Quran diturunkan kepada mereka. Sehingga mereka paling mengerti dan paling paham isi Al-Quran itu seperti apa. Lah kalian, apa ada sahabatnya? Satu pun tidak ada. Karena di antara dan di tengah-tengah kelompok Haruriyah, kelompok teroris ini, satu pun sahabat tidak ada. Sehingga mereka jauh dari ilmu, jauh pula dari ulama. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jalan keselamatan, jalan kesuksesan dunia dan akhirat, seperti yang telah diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, akhirnya apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan akhirnya cuma cari-cari alasan, padahal alasan itu tidak tepat. Kata mereka, la tukhasimu Quraisyan fa innallaha yaqul balhum qaumun khasimun. Kata mereka, sudah jangan mendebat orang Quraisy. Ibnu Abbas kan orang Quraisy. Sudah jangan mau debat sama dia. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, bahkan orang-orang Quraisy itu orang yang suka berdebat. Lah, ayat ini kan diturunkan Allah untuk orang-orang Quraisy yang kafir. Orang-orang Quraisy yang tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Sementara Ibnu Abbas sahabat Nabi yang beriman dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah nggak punya alasan, ya sudah, diam, pergi, jauh. Nah, qala Ibnu Abbas, sedikit lagi nggih. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa ataitu qauman lam ara qauman qattu ashadda ijtihadan minhum mushimatun wujuhuhum minas sahari ka'anna aydiyahum wa rukabahum tuthanna alaihim famadha man hadar. Ibnu Abbas memberikan keterangan untuk kita. Ternyata waktu itu yang saya temui adalah orang-orang yang tidak pernah sekalipun saya melihat sesemangat mereka di dalam beribadah. Ibadah dalam arti sholat, puasa dan membaca Al-Quran. Wajah mereka pucat, wajah mereka tidak menunjukkan cahaya, pucat pasi. Tangan dan lutut mereka sepertinya tidak ada tenaga lagi. Kenapa? Sholatnya luar biasa, membaca Al-Qurannya, puasa terus. Nah, tapi mereka disibukkan dengan ibadah-ibadah seperti ini, tapi kosong dan sepi dari akidah dan manhaj yang benar. Nah,
Jadi kaum teroris, kaum Haruriyah, kelompok teroris zaman dulu itu dikenal sebagai ahli ibadah. Dikenal sebagai ahli ibadah. Yang kemudian disebut oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma ketika menyebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah tahqiruna salatakum inda salatihim wa siyamakum inda siyamihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan merasa kecil kalau dibandingkan mereka dalam hal salat dan puasa. Kenapa? Salatnya memang tekun, puasanya juga seperti itu tekun, baca Al-Quran terus, tetapi bacaan Al-Quran itu tidak pernah bisa lewat dari tenggorokannya. Jadi cuma di bibir dan di lisan saja, sampai hati tidak. Nah, jadi maksud saya, barakallahu fikum, ini salah satu ciri dan karakter kaum teroris adalah tampilan lahiriahnya, tampilan luarnya itu khusyuk dan senang beribadah. Tapi jangan terkecoh. Nah, jangan terkecoh. Memang tampilannya seperti itu. Lihat sekarang misalkan Abu Bakar Bashir, kelihatannya orangnya senang sholat, senang puasa. Para pengikut-pengikutnya juga seperti itu ya. Jidatnya hitam di sini, jenggoten, sampai kemudian orang salah faham. Seperti kita yang anti teroris ini pun dikatakan teroris. Tapi sabar. Fa innahum la ya'lamun. Karena tetangga, masyarakat dan saudara kita belum mengerti saja. Makanya kita yang bertugas memberikan pengertian kepada mereka. Jangan sampai ketidakmengertian mereka dibalas dengan sikap kita yang kurang mengerti mereka juga. Konflik akhirnya. Nah, jadi jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Lihat, kita punya seorang teman dulu pegawai di lapas Denpasar. Nah, lapas Denpasar. Ketika Imam Samudra Amrozi Mukhlas ditangkap dan dipenjara di sana, dia bercerita. Nah, beberapa petugas penjara itu sampai kemudian terpengaruh. Kawan kita ini pun hampir saja terpengaruh, tapi beliau katakan, alhamdulillah saya dipindah dari Denpasar, dipindah ke sebuah kota di Jawa Tengah, terus akhirnya kenal dengan Salafi, dengan ustaz-ustaz Salafi, ustaz ini, alhamdulillah. Sampai ada 2 teman saya keluar dari pegawai negeri sipil karena beranggapan kafir. Kenapa? Melihat Imam Samudra Mukhlas Amrozi sholat malam, puasa, baca Al-Quran. Jadi teman-teman saya terpengaruh juga. Lah, orang baik seperti ini kok ya, kan berjuang untuk Islam. Lihat, terpengaruh dan terkecoh dengan apa? Bentuk bentuk lahiriahnya. Padahal itu justru yang sangat menyesatkan. Percuma kalau misalkan puasa rajin, sholatnya rajin, baca Al-Qurannya rajin, tetapi memiliki faham takfir, memiliki pemahaman dan ideologi mengkafirkan kaum muslimin yang bukan dari kelompoknya. Percuma sholat, puasa, bacaan Al-Quran yang ditampilkan seperti itu. Itu bukan tanda-tanda kebaikan jika berkeyakinan bahwasanya pemerintah Indonesia pemerintah kafir. Berkeyakinan bahwasanya TNI Polri adalah togut, aparat keamanan yang kafir. Nah, jangan tertipu dan terkecoh dengan bentuk lahiriah dan bentuk luar mereka. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah pentingnya kenapa kita terus mengkaji, menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, kesempatan yang seluas-luasnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena kita yakin dengan kembali dan berpulang serta merujuk kepada pemahaman-pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kita akan mampu menempuh jalan yang lurus sampai berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bi taufiqillahi wa bi'auni, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk sesi yang pertama cukup sekian. Adapun kelanjutan ceritanya akan kita sampaikan pada sesi yang kedua, termasuk cerita tentang terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Demikian juga yang tidak semestinya kita lewatkan pada pertemuan-pertemuan seperti ini adalah kita melacak sebenarnya tujuan dan visi misi kaum teroris itu apa, kan itu. Yang mereka cari itu sebenarnya apa? Hakikat perjuangan mereka itu bagaimana? Temukan jawabannya nanti di sesi yang kedua.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.